Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-5 tentang tindak pidana. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1900 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana. Pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan, perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan tanggung jawab pidana, monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif, perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak delik. Unsur melawan hukum. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Unsur memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, kesenjangan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana, terlebih dahulu, perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik. Terdapat dalam rumusan delik, penentuan umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen unsur delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan, sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesenjangan kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misal pasal 351, pasal 297, pasal 184 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misal pasal 281, pasal 305 KUHP. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misal pasal 362, pasal 372, pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum. Manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.